larangan mudik. Larangan mudik, artinya begini loh, larangan mudik itu berlaku bagi transportasi publik yang dalam kendali pemerintah. Jadi transportasi publik yang memang betul-betul dalam kendali pemerintah. Misalnya contohnya kereta api, itu dulu namanya Jawatan Kereta Api, terus ganti PJKA ya. PJKA itu perusahaan Jawatan Kereta Api. Terus kemudian sekarang PT KAI kan gitu ya. Itu kan dalam kuasa betul pemerintah. Nah, kalau dalam kuasa pemerintah bisa mengatur siapa yang mau naik, siapa yang tidak. Itu boleh pemerintah ngatur semacam itu, dan itu kewenangan. Kemudian yang kedua, misalnya kayak Garuda gitu ya, Garuda melalui penerbangan, itu dalam kuasa penuh pemerintah. Maka pemerintah ya boleh menghentikan penerbangan, boleh menghentikan kemana, boleh penerbangan siapa dengan syarat semacam apa, boleh. Dan peraturan-peraturan siapa penerbangan sih relatif terkontrol ya, meskipun bukan milik pemerintah, tetapi kalau aturan bandara kan semacam itu. Bandaranya punya pemerintah masalahnya. Kan gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya kayak di Jayapura, pesawatnya swasta, bandaranya swasta, itu ya menjadi sulit karena itu menyangkut hak-hak warga negara. Jadi misalnya begini, saya mau waktunya mudik ini, saya mau bepergian, saya mau sekarang dari Jogja, pas hari kurang 3 Lebaran, saya mau pulang dengan tujuan apapun. Saya mau nengok makam orang tua saya pakai mobil saya sendiri, jalan umum, bukan jalan umum yang boleh dipakai, kan? Terus dicegat begitu dengan alasan saya tidak boleh mengunjungi makam keluarga saya, kan begitu ya misalnya. Itu iso perang tenanan. Ingat ya, perang Jawa melawan Belanda bukan sesuatu yang serius. Perangnya Pangeran Diponegoro itu tidak seperti Bung Karno yang pengen memerdekakan bangsa Indonesia, tidak. Perang Jawa, perangnya Pangeran Diponegoro itu hanya persoalan makam. Makamnya leluhurnya Pangeran Diponegoro itu dibelah jadi jalan kereta api, gitu ya. Kemudian Diponegoro nggak terima, perang seluruh Jawa, dan itu Eropa krisis dunia. Karena apa? Karena pada zaman itu Belanda negara paling kaya. Nah, ini yang tidak mungkin dilarang secara hukum oleh pemerintah. Artinya alasan boleh macam-macam, nanti ditunda gimana? Lebarannya kalau begitu ditunda dong, kan gitu ya. Saya akan ke makam itu kan 1 sebelum puasa, ini tradisi kan gitu ya. Terus yang kedua itu sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran atau pas Lebaran, pas Lebaran di makam orang tua. Nah, ini tidak bisa dilarang secara dengan kaidah hukum, karena yang bisa ini ya pakainya fatwa dan lain sebagainya itu. Karena ini hak warga negara. Pemerintah paling hanya bisa menyarankan. Kalau kemudian mencegat jalan umum itu mengurangi hak publik. Bagaimana kalau rakyat yang kemudian mencegat pajak yang diberikan kepada pemerintah? Kan ya bodoh aja. Pemerintah kan ya orang sopo. Nah, tetapi menurut saya pemerintah memang secara bijaksana mengeluarkan peraturan itu tidak untuk sepenuhnya dipatuhi. Yo, menurut saya loh ini ya. Ya nanti kalau ada yang teman-teman yang di pemerintahan ya tanyakan sama yang pemerintah.
Ya, itu bener lah. Peraturan ini serius atau cuma basa-basi saja gitu ya. Ya memang kudunya ngetok ke peraturan kuwi ya ditokke. Jangankan yang semacam itu, yang undang-undang dasar saja gak direken. Undang-undang dasar itu orang miskin dan anak terlantar dipiara negara. Kan ngono toh? Bagus melaksanakan sopo pemerintah dewe biasa melanggar santai aja. Artinya bisa jadi larangan mudik ini digembar-gemborkan yang hanya sekedar ngomong. Pemerintahan ini apa ya dudu wong. Sik pemerintahku ya wong. Sik pemerintahku ya butuh nek lebaran jenguk misalnya punya tradisi ke makam orang tuanya. Nek ora-ora barokah ya toh, dan misalnya para penguasa itu kemudian orang dongake wong tuane ning kubur, yakin nih aku ngomong orang barokah. Juk kemudian orang langgeng kekuasaan nih, apa wani? Iya toh, sing duwe kuasa kuwi lho terus sing dadi pejabat-pejabat ning kono sing gawe peraturan. Oh, sedikit tekas awakmu mesti dicutat lengser dan macam-macam. Wani kok. Nah, aku karo menungso ngono wani nek karo tradisi ngono wedi karo pikirane dhewe. Jadi kan kalau ning pikirane dhewe lagi wis dadi kepercayaan ket biyen. Kan ngono ya. Jajal misalnya bener kok makam orang apa-apa nih. Lho kowe ana makam duyui coba. Misalnya orang apa-apa wani ya? Ora wani, wani kuwi makan lho. Ora wani kan? Jare ora apa-apa wis jajal dulu. Kan ngono. Lah nek ora wani kuwi ya berarti ya ono apa-apane iki. Kan ngono. Lah nek ono apa-apane ya wajar nek misale wong nek pas lebaran sadurunge poso iku nekani. Bukan nyembah makam, wong edian menyembah makam. Kan yo ora. Kita datang ke makam itu kan yo gawe pengeling-eling bahwa aku pernah punya kenangan dengan misalnya ke makam bapakku, dengan beliau yang dulu pernah mengasuh saya, membesarkan saya. Dengan itu saya kemudian ingat segalanya asal muasal, ingat karo pangeran. Kan ngono wae sih yo. Berbeda dengan di luar sana. Nah itu persoalan kita larangan mudik dan nggak usah sekarang yang sudah rada longgar. Sini ini loh, gue balik apa? Pulang. Ada masalah nggak kemarin pulang? Nggak ada masalah. Asli ini bahasa basi kan ini. Iya. Wong sing lagi panik-panik ya kan kemarin. Pulang. Emang ada jegatan di mana? Petugasnya sekarang nyegat kan ya Bali kok. Kan ngono toh. Jadi ya peraturan itu memang dikeluarkan, tetapi yo basa-basi. Konsumsinya itu bukan rakyat Indonesia. Jadi konsumsinya itu elit global. Konsumsinya itu adalah para mafia, bos-bosnya, mungkin bos-bosnya yang para penguasa ini. Konsumsinya ke sana. Tapi duduk kanggo kowe-kowe. Oh, lha kok santai wae. Kita tahu arahnya peraturan itu diarahkan kemana. Sekedar laporan lah, koyo bapakmu ngei laporan kambe aku gitu. Pokoknya kok saya anu ngene yo. Sepenting laporannya karo dokter ngomong kuwi. Wis terserah kowe ngono biasa. Itu kan rakyat jane ngono arep ngomong ngono sik aku kudu ngomong ngene. Kudu melarang kerumunan, kudu melarang apa jenenge mudik, karena mudik nanti menyebabkan kerumunan kan ini ngono. Tapi nek artis berkerumun masanya banyak, pemerintahnya ikut disiarkan seperti acara kenegaraan kan ngono toh. Nah menurut aku itu pemerintahan yang jijik, menurut aku jijik gitu loh. Loh ya siapa dia? Pernah berjuang apa untuk ya kalau untuk mungkin untuk pribadinya presiden itu mungkin berpengaruh. Wah kalau itu ya menghadiri acara, wah artis
Itu simbol nek menurut aku wong desa. Wong desa kan ketemu artis seneng gitu. Nah aku acara artis ngono ora butuh teko. Tapi nek nganteni lek mus sik bakul bakso mungkin aku teko. Kan ngono to. Wis penting koyo ngono. Wah, terus liane nikahan. Oh ya mengundang ini loh, mengundang apa kontroversi. Yo jadinya kan menjadi umpan. Menjadi makanan gitu ya. Walah kayak Habib Rizik kan. Yang menikah kemudian menjadi sekarang diadili seolah-olah yang satu sedang menunjukkan kuasa. Ki aku teko ning ngaten, tapi kan aku sing kuwasa. Seolah-olah kan sedang ngomong begitu. Aku salah tapi aku kan kuwasa. Gak masalah nek aku. Nek kowe ora ada kowe nekake ra iso. Padahal dia dapat sumbangan 10.000 masker dari BNPB. Bukan saya simpati pada Habib Rizik, bukan sama sekali ya. Jelas tidak, saya bukan simpatisan ini. Tetapi perilaku yang sebelahnya juga menunjukkan yang sama. Show kekuasaan. Loh, pemerintah yang kita dukung itu loh yang datang ini. Yang diributkan teman sebelah. Terus si Bamperi deden kan. Si Bamperi kan dadi awake dhewe sing jelaske. Oh ora dan kita kan tapi nggo protokol kesehatan. Wis nganggo acarane ngene wis diatur jarake. Kita menjadi butuh tenaga untuk menjelaskan kepada para teman-teman yang ada di sebelah. Ini kan gawe repot ae gitu. Nang omah wae ngopo sih? Udah nyaran itu. Dia cari muka kah? Cari muka di depan artisnya itu. Ono penguasa cari muka di depan artis. Bener nggak? Itu cari muka di depan artis. Wong desa kan? Ya siapa saja, banyak pejabatnya itu. Jadi kerja pejabat itu cari muka di depan artis. Lucu sih. Menurutku lucu. Dengar kan berita itu ya? Iya. Masanya seberapa gandeng YouTuber. Kita kan ya bukan apa-apa, kita tuh tidak suka dengan yang kelompok radikal sebelah. Dan kita selalu belain teman-teman yang sedang berkuasa ini karena kita suka sama enggak, karena kewajiban kita sebagai umat beragama yang patut adalah dengan selalu mendukung penguasa yang sah. Kan ngono toh? Ya siapa saja zaman Pak SBY yo dukung, zaman Pak Harto yo dukung, pokoknya zaman Bung Karno mendukung. Nah, orang dukung yo mau pemerintahan itu. Mendukungnya macam-macam. Ada mendukung dengan menyumbang, ada mendukung dengan kritik, ada mendukung dengan apa saja yang paling penting itu demi kemajuan kita bersama. Nah termasuk ini saya mendukung pemerintahan ini. Makanya saya mengkritik, jangan kau lakukan semacam itu, menyakiti banyak orang. Kau sih tak bela-bela nih kok. Kan Allah toh, sih tak bela-bela nih kok mencari muka di depan artis. Tunjukkan kau sedang bekerja pada kebijakan tertentu. Awakmu teko ning nggone nganteni Lek Paimin misalnya, apa ning lairane Cak Marhen misalnya, nekani, apa itu menunjukkan bahwa you are care, tidak cari perhatian di depan artis. Dulu naiknya itu karena didukung oleh orang-orang kecil, rawono artise. Masih ingat enggak? Masih ingat kan? Orang-orang artis sih dukung. Artis itu cuma ikut-ikutan setelah seorang tokoh itu tenar jadi. Artis kemudian ikut-ikutan. Nggak ada tokoh yang kemudian jadi karena didukung artis.
Kan ngono. Nah, bukan yuk kalau posisinya tidak sedang diametral semacam ini, no problem. Tapi posisinya sedang ada persidangan, orang yang sedang hajatan ditangkap, diadili, ya siapapun lah, ditangkap, diadili, sedangkan yang satu menghadiri hajatan. Kan ketok koyo nyolok motor kayak gitu saja. Nanti hubungannya sama. Jadi ini peraturan itu kan aku saya peraturan dincer baik. Ini menjadi alat bagi pemerintah di semua level untuk melakukan kebijakan like and dislike tentang larangan itu. Semua orang boleh. Wah, kayak melanggar orang popo, kayak Bali orang popo. Ini gandeng April iki ayu. Atau tur ora gelem karo Satpol PP nek kono misale ngono. Parani, kowe mutik kowe tak cangking kowe. Kan bisa begitu mainnya. Lho sing liyane gak apa-apa, beda alasane ngene. Kowe kan ora jelas alasane. Ini loh yang selalu abu-abu. Dan kejadian kayak gitu kan yang kemarin katanya disediakan rumah untuk mudikers gitu ya. Rumah berhantui apa iya no. Ya ditahu nyatanya aku ya biasa aja, malah biasa wae. Mudik biasa. Kenapa? Waktu itu saya yang ya pemerintahan di sana kan pro saya kan gitu ya. Bukan saya pro pemerintahan waktu itu. Pemerintahan waktu itu pro saya, jadi kan gak masalah gitu ya. Tapi kan ya ono sih dicekel itu loh. Kenapa? Masalah ini ya masalah kan soalnya dia tahu ngelarani aku, demenannya aku, mbak. Salah kayak gitu itu. Nah ini yang perlu dihindari. Oke lah, kira-kira semacam itu. Ini disambung kalau pertanyaan gue kan oke. Ya, saya boleh bertanya. Ini yang pertanyaan. Oke, mungkin yang masih menjadi pertanyaan dalam diri saya pun saya masih bertanya-tanya kenapa mudik dilarang kembali di tahun 2021. Sementara saat ini yang kita tahu Indonesia sudah memiliki banyak vaksin yang katanya disebarkan gratis kepada masyarakat. Padahal kalau yang saya lihat di berita-berita itu ya dok, banyak tuh acara-acara besar yang kemudian syaratnya itu harus vaksin dulu, harus menyertakan surat vaksin. Berarti kan bahwa bisa di garis bawahi vaksin itu bisa melindungi kita dari corona, ya kan? Karena setelah kita menunjukkan surat vaksin itu kita boleh masuk dan di dalam itu banyak orang, apalagi di dalam ruangan kayak gitu kan. Nah, padahal jika mudik dilarang bukan hanya psikis, kita pasti khususnya para perantau gitu ya, karena mayoritas rakyat Indonesia itu kan merantau. Jadi udah 2 kali mudik dilarang untuk yang mentaati loh ini. Pasti kan dia merasa sedih atau merasa galau di hari-hari lebaran, dia nggak ada teman, nggak ada keluarga. Nah, di situ kan dampaknya juga ke diri kita masing-masing gitu ya dok, ke psikis. Nah, menurut tanggapan Pak Dokter, sebenarnya vaksin itu fungsinya untuk apa sih? Apakah benar untuk melindungi kita dari COVID? Kalau misal vaksin itu benar untuk melindungi kita dari COVID, seharusnya misal kita pulang pun kita sudah tervaksin, kita berarti boleh dong ketemu sama keluarga. Jika larangan mudik ini dilarang, loh kita lihat saat ini banyak orang yang naik kereta, banyak orang yang naik pesawat, itu dari berbagai daerah. Ada juga yang piknik terus nanti pulang lagi ke daerahnya. Tapi lebaran dilarang. Itu
hubungannya apa gitu loh dok. Emang ketika lebaran itu COVID semakin banyak daripada saat ini, saat hari-hari biasa. Bahkan sekarang banyak tuh wisata-wisata sudah dibuka, banyak tuh orang main ke Jogja, sekarang banyak bis-bis besar main ke Jogja. Itu bagaimana tanggapan Pak Dokter sebagai ahli medis? Ya, mungkin saya sih bukan ahli medis yang dalam pengertian kayak virus itu. Dalam pengertian kayak virus itu. Referensi tentang virus itu bisa banyak dilihat di ini ya. Tapi pada intinya yang namanya disuntik vaksin. Ya, saya mendengar beberapa keterangan. Apakah ini melindungi kita dari virus COVID-19 ini? Tidak melindungi, cuman meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus karena kita sudah mengenali, tubuh kita sudah mengenali virus itu. Tetapi virus itu belum final. Apa efek sampingnya, seberapa lama dia bertahan sebagai antibodi kita, kan begitu kita divaksin itu kan virus yang dilemahkan. Jadi tubuh kita mengenali, kemudian kita membuat antibodinya untuk melawan virus itu, gitu loh, Terus di booster yang kedua kali, diulangi, makanya 2 kali, semakin mengenali. Tetapi berapa lama ini tubuh kita tuh mampu mengenali? Apakah setelah divaksin dia bisa kena COVID-19? Bisa. Jadi konsumsi vaksin ini apakah juga untuk melindungi apa? Nggak ada. Konsumsinya bukan kita. Konsumsinya menurut saya ya kepada posnya. Ya, bahwa ke kita itu ikhtiar. Kepada kitanya itu ikhtiar. Ya syukur-syukur kalau ini bisa melindungi. Tapi ditanya apakah betul melindungi? Ya dokter ngomong ya enggak. Bisa enggak. Terus jawabannya tergantung orangnya juga, kan gitu ya. Bisa enggak. Berapa lama? Kalau iya memang betul melindungi, berapa lama? Kita juga nggak tahu. Kepada rakyatnya sekedar ikhtiar. Tetapi yang jelas laporan kepada Pak Bosnya yang tak tahu di mana itu pasti. Yang lebih pasti lagi beli vaksinnya. Gak penting itu jangan vaksinnya tinggal kok, yang penting tuku. Terus tuku rampung. Terus aku bohong, supaya aku menerima butuh suntik ke boras, semua sertifikat pokoknya penting tuku. Dan saya sih melihatnya begitu. Berarti itu juga ada kepentingan itu. Dan yang kepentingannya, sedangkan ini kepentingannya itu semua. Berarti lebih meyakinkan paracetamol ya. Paracetamol. Paracetamol kan gini, kalau dokter ngasih paracetamol ke pasiennya, itu kan ini obat untuk menurun panas akan turun setelah sekian jam. Berarti kan bedanya dengan vaksin itu belum ada tadi yang seperti dijabarkan oleh Pak Dokter. Dokter pun masih meragukan, maksudnya dalam artian yaitu untuk ikhtiar saja. Ya bukan meragukan, tetapi memang belum ada ini ya, belum ada jurnal yang sahih tentang bagaimana vaksin Sinovac ini, terutama vaksin Sinovac ini. Kita baru ada seminar kemarin tentang evaluasi efektivitas vaksin ini di tingkat dokter. Tapi ikhtiar itu kan yang penting, ikhtiar itu yang penting. Saya bukan mengatakan tidak penting, ya semua ikhtiar penting. Tetapi pertanyaannya adalah ikhtiarnya itu hanya satu-satunya, itu yang juga tidak juga ikhtiar. Bukan ayo dibelikan jamu semua, kan ikhtiar juga. Apakah vaksin ini jelas? Nggak jelas juga. Jamu apakah jelas? Nggak jelas juga ini. Tapi yang jelas kalau vaksin ini duitnya keluar, kalau jamu ke rakyatnya sendiri. Nah ini kalau ngasih untuk beli ke rakyatnya sendiri masalah. Karena apa? Karena seperti ada bos lain gitu ya, ada bos ini satu mungkin ada, harus lapor kepada bos ya. Entah di mana ini ya, aku nggak ngerti. Tetapi kayaknya tidak untuk kepentingan kita.
Jadi ya mana ada sih, kita diam saja ditawari kok, terus acting, wow mencari vaksin kemana-mana, wong duit Arab tuku kok. Saya dhewe iki marketing, endi ono, wong nyekel duit, ngomong tanah larang, tanahmu ndak terus, tapi yang nawarin tanah, begitu saya ngumumkan, saya pengen beli tanah, sing nawani tanah, ratusan, nggak ada barang langka sejauh kita punya duitnya. Jadi ini kan kalau kita ngomong tentang kedaulatan kita di bidang kesehatan masih nol. Kalau saya ngomong sih nol. Inti kita ngomong pandemi dan vaksin ini, kita ngomong tentang kedaulatan kita di bidang kesehatan. Terang. Menurut catat ya, gitu, kedaulatan kita. Jadi itu intinya. Jadi vaksin impor, paracetamol yang kau sebutkan itu impor, podo wae ora beda nih. Ngomong tentang apa? Paracetamol itu bukan merek, obat generik, jadi saya susah menyebutkan. Impor, kita nggak mampu bikin sendiri. Apa? Spek, impor, semua hampir 100% dunia kesehatan itu impor. Kita tidak berdaulat sama sekali di bidang kesehatan, sehingga begitu dihantam des di bidang kesehatan, ya rontok, sak pira-pira diwenehke. Padahal kita tahu kita menanggung negara sudah baik di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini. Nek kowe lara ning tahun 2010 ngono, iso ngedol omah ngedol alas. Kowe duwe alas, duwe langit ki didol. Loro, tenan. Tetapi di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini tidak. Cukup mustelat ngurus BPJS itu tetap ditanggung, gitu ya di zaman ini untungnya. Jadi masuknya kemana? Ya sih tanggungan negara. Nanti dengan cara menjawab kemarin kan total tuh beli 74 triliun kalau tidak salah. Sing penting tuh. Lo ngomongnya sampai apa? Oh susah. Kita tuh dibantu dokter susah, beli di mana-mana susah. Harus namanya pirang-pirang. Barang di duit tuku barang susah. Endi ono, nggak masuk akal. Oh banyak negara yang nggak dapat, negara yang lain bukannya nggak dapat, nggak mau beli, nggak sebodoh kita. Ikulah bahasamu aja sing arep tuku. Biasa toh. Apa meneh sing kowe tak misale kowe tak kon tuku misale iki misal tak kon tuku bahan panganan, tak kon tuku gandum misalnya. Awakmu oleh bati dari oleh persenan sapa sing ngedol sesuk sing ngedol gandum kuwi tenang ya. Nek kowe njupuk saka nggon aku diskonane yo awakmu. Lah kowe jelaske karo aku teng liyane niku angel, Pak. Temenan. Badhe tumbas mriku April, badhe tumbas mriku mboten angsal. Niku lotok sing oleh tuku mriku. Kuwi lak bakule ngomongnya karo kowe ngono, ngomongnya karo April ya ngono, ngono to. Ngomongnya karo April, ngomongnya dia beli ke sini juga masih saya pending-pending ini cuma Mbak April doang. Ngono lah gampang. Kaya orang itu bahasa wis. Iku kalau bahasa kepada rakyat, kepada dokter-dokter umumnya kan dokter bukan pedagang, itu orang ngerti piye carane dagang. Ya strategi marketing saja. Nek dokter kan ya manut detailer. Dokter kan ya nggak teliti obat. Dokter itu kan pengguna. Dokter itu pengguna akhir. Siapa yang ngajarin tentang Sinovac ini? Ya sales Sinovac. Yang diajari Sinovac. Nah ini kan ujung-ujungnya ke pendidikan juga. Pendidikan kedokteran kita juga ya tidak berakar dari bumi tradisi kita. Ya, pendidikan kedokteran kita tidak berakar dari tradisi kedokteran kita. Beda ndak karo kedokteran Cina. Mbuh kuwi salah, menurut kedokteran awake dhewe, kedokteranku salah kabeh. Jenenge ilmu kedokteran Cina salah kabeh. Mergone apa? Mergone aku ra dong.
Segala sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak saya ketahui adalah salah. Nah, Cina enggak. Cina bahkan dia mengembangkan disebut dengan TCM kan, Cina tradisi medicine, TCM, tradisional TCM, Chinese medicine. Lulusane jenenge Jinsei. Nek ning kene kabeh wong sing dudu dokter jenenge dukun. Lha iya kabeh wong sing kowe arep ngobati dhewe ngono kowe dudu dokter jenenge dukun. Iso dicekel, iso digebuki wong nek kebuktian. Kan ngono. Tidak diakomodir. Aku tuh angkatan pertama yang lahir itu karena bapakku berpendidikan. Aku lahir ditolong oleh seorang dokter umum lah ya, dokter di Magdalena. Dokter Magdalena, rumah sakit Magdalena enggak orang ngerti. Dokter Magdalena, jadi dokter Magdalena di rumah sakit Budi Rahayu. Tapi bapakku sendiri yang nolong siapa saat dia lahir? Memang dukun bayi kan ngono toh. Nah, setelah itu ini kan musuhnya dokter nih, dukun musuhnya dokter, karena dokter membawa misi ekonomi barat. Sehingga musuh utamanya siapa? Musuh utamanya jamu. Jamu adalah pertahanan terakhir bangsa peradaban yang harus kami habisi. Ya ngomongnya sih jamu kan musuh. Maka kalau musuh itu caranya bagaimana? Enemy are friend are closer. Friend are close gitu ya. Kalau teman itu harus dekat. But enemy are closer. Tetapi musuh harus lebih dekat. Jamu harus dalam rangkulanku, dalam asuhanku, dalam asuhan para dokter. Sekaligus tak paten. Orang dikembangkan. Oh, jamu harus yang nulis resep dokter, tapi dokter tak pernah pakai. Selesai sudah. Begitu cara membunuh dari duniaku, dunia medis dalam membunuh total budaya kesehatan di negeri. Mana ada? Tidak seperti negara-negara. Ya dengan metodologinya beda. Tetapi bagi dunia medis yang tidak sesuai dengan kaidah medis adalah keliru. Lah nek dukun yo beda carane beda kan gitu. Jadi kalau kembali ke tadi bagaimana vaksin itu demi ikhtiar. Tapi itu satu-satunya ikhtiar yang diberikan oleh Pak Bos, nggak tahu bos siapa gitu ya, oleh bosnya. Jangan dong ikhtiar dong, nganggo jahe, nganggo kunir, nganggo itu rakyatnya kan gitu. Tapi mencuci tangan itu loh, mencuci tangan dulu sarannya pakai apa? Sampai ada pengumuman pakai hand sanitizer lebih. Tiba-tiba hand sanitizer sadar tuh. Pak bosnya itu sadar. Pak bos itu bukan bos besar seluruh dunia itu sadar. Pak Jiko yang nganggone hand sanitizer itu ternyata pakai alkohol loh. Kalau alkohol itu kabeh wong desa iso gawe to. Nek aku nyaranin nganggo alkohol, semua daerah itu bisa bikin alkohol. Wah, membangkitkan ekonomi rakyat ini bahaya ini. Kalau begitu diganti pakai sabun cuci tangan. Wah itu lebih mahal, lebih ribet. Orang penting, sing penting aja bangkit ekonomi, aja nganggo hand sanitizer. Sing penting kuwi catet kuwi.
kan ngono bose iki aku imajiner sampai Pak Bos aku pengen jadi Pak Bos dari kacamata Pak Bos bahaya kuwi nek kabeh wong Indonesia terus kowe do nggawa hand sanitizer maka kebutuhan alkohol akan naik wong do gawe alkohol sak desa-desa do gawe alkohol kabeh wah ekonomi ini bahaya nganggo sabun karena hanya ada 2 negara yang bisa memproduksi bahan baku utama sabun di Jerman dan di Jepang. Selesai itu punya Pak Bosnya itu maka harus pakai sabun. Wah boros air itu sudah urusanku boros oke ribet jarang orang mematuhi ya biar kira-kira begitu. Masker pun demikian. Ya jadi kalau itu yang ini ada rekan Mas dan nanti ya, dia mengemukakan tentang pemalsuan masker medis. Ya di mana-mana itu ya. Ya mereka ya namanya memalsu itu pasti keliru, pasti salah. Tapi apa? Yang penguasa ini terus kemudian peduli menangani enggak. Sekarang masker itu ya sak itu yang jilbab digene ketok ya kena. Konsumsinya bukan awakmu. Konsumsinya itu bukan rakyat, bukan. Konsumsinya konsumsinya kepada bosnya. Sudah suatu kan, oh ya kamu masker kan bosnya. Ya terserah pokoknya kamu masuk. Tunjukkan bahwa kau patuh sama aku. Kasih peraturan pada rakyatnya. Ya sudah aku sudah kasih peraturan. Nanti pas lebaran itu nggak ada orang kena COVID. Sampai seminggu tuh angka COVID akan turun drastis, rano. Kenapa? Rano sing periksa yo mudik. Iya kan? Apa sih? Tekan seminggu rano COVID-an. Nah, setelah 1 minggu nanti periksa baru banyak. Kenapa? Oh lagi giat-giat yang periksa. Oh ya tuh orang gawe lagi giat-giat yang periksa. Kabeh wong diperiksa nih. Iki harus numpuk, iki jatah sing kudu diperiksa iki aja numpuk. Diperiksa sak kabeh. Wis ngono tok, wis kabeh ngono. Bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya itu iya. Berbahaya. Utamanya bagi siapa? Bagi yang tidak paham, tidak bagi semua orang, semua tahu. Iya, ya, saya ngomong sih kalau kalian yang percaya dengan kehebatan virus COVID-19 dalam membunuh ini, ya kalian akan mati karena virus COVID-19 akan mati karena virus COVID-19. Kalau kalian percaya, nek sing ora percaya, yo mati tetepan. Ini mulai sebab yang lain. Ini ngono wae. Lho kan kalian ngerti dhewe, aku pernah kena. Ya kayak gitu sampai hampir mati gitu. Tapi yo ora mati. Kan tapi kan yo ora mati. Dulu waktu masih ada Mbak siapa itu yang dampingin saya itu jadi masih sedia setiap saat lali aku kita jadi. Udah pindah itu ya ke sana yang kota ya. Kan mau sekarang nanti telepon ke pemberi pono soal makan. Ya itu. Iya ini hampir habis ini. Ya kira-kira semacam itu. Oke. Mungkin ya. Kuliner teko. Rencananya sudah mau tanya. Kembali lagi ke yang pengalaman hidup yang sudah juga disampaikan sama Mbak Dia terkait dengan larangan mudik. Larangan mudik itu kan akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Nah itu juga kan berdampak ekonomi,
utamanya di pariwisata, terus jasa hotel juga dan restoran dan sebagainya kayak gitu. Tanggapannya Pak Dokter terkait dengan kebijakan tersebut, Dok? Ya dampaknya secara ekonomi gitu ya. Ya, Dampak secara ekonomi. Dampak secara ekonomi ya menurut saya nggak ada. Menurut saya nggak ada dampak larangan mudik terus nanti berdampak pada ekonomi, nggak ada, orang nggak ada yang patuhin. Jadi nggak, biasa saja. Tapi kan nanti ketika misal tidak ada pemudik kan otomatis bis itu kan tidak beroperasi dengan normal, itu kan mungkin mengurangi pendapatan dari mitranya yang itu dong. Iya benar, iya sama catatannya jika kan betul toh? Jika itu tadi. Itu negatifnya. Itu negatif, iya jika semua. Ya untuk dikatakan itu turunan bokok. Jadi gitu loh. Itu kan jika. Iya. Ya. Tapi pariwisata sekarang kita ini kan orang menunggu. Wis bangke. Kemarin kan rontok tok sama sekali. Ya, berhenti sama sekali. Kalau sekarang kan ayolah. Aku ke itu tuh. Ke waktu Amben dulu. Malam minggu kemarin tuh saya ke waktu Amben, orang ketuban loh. Orang ketuban, nggak ketuban ini. Saking ramenya. Iya. Tempat nggak ketuban. Ke Heha apa lagi? oh ya mah. Terus ke sananya ke timur. Ke Jalan Roro apa jenis kembung apa itu. Mohon maaf, penuh. Mobil sampai parkirnya sudah di jalan-jalan. Jadi di mana? Ya tetapi tadi, ya itu tuh kabeh wong ngerti lah, tapi kan nek ning sosial media ya nggak bijak kita ngomong. Ya kita harus munafik, nggak boleh gitu harus. Ya sama semua semacam itu ya. Jadi kalau ada orang, yang penting itu kan yang kayak gini yang dipentingkan kan amplifying. Yang dipentingkan amplifying yaitu berita satu dibesar-besarkan. Jadi yang kena sasaran dibesar-besarkan itu berita-berita orang-orang penting, gitu ya. Itu gede-gede ke. Tapi ini desa Topan, ini orang sih mati karena COVID. Orangnya di COVID kan. Semua orang yang meninggal positif COVID ya meninggal karena. Terus pokoknya yang kena COVID itu positif kan COVID. Karena fokusnya sedang itu. Jadi sama sekarang fokusnya dulu waktu ini dulu ya. Sudah beberapa kali aku ganti merek mobil. Zaman aku pakai Honda, mobilku Honda. Delok lu dalan-dalan Honda tok isine. Kenapa? Aku sampai males aku pakai Honda. Banyak sekali yang pakai dan kembar-kembar lagi gitu ya. Kan males banget aku. Aku beli BMW. Beda orang sing beda mobil sing larang tenan iki BMW. Bahasa orang BMW ning jalan-jalan koyo temen BMW. Banyak sekali BMW. Abang bukan orang lagi pasang Agia. Iya kan? Kok Agia kayak temen gue? Perasaan yang di Agia kan orang. Ya sama. Kemarin-kemarin iki mobil sing ora ono Triton iki ya, Triton iki. Dan ini jadi satu-satunya itu di Indonesia. Jadi aku so pede. Kemarin ada pengumuman Triton sudah masuk loh ya, yang baru ke Indonesia. Jagal banget aku. Nah, sama. Jadi kalau fokusnya orang meninggal itu mungkin kita berfokus kepada jerawat. Mungkin jerawat. Jerawat itu mengakibatkan orang meninggal. Misalnya begitu, delok ono sing mati, mesti ono jerawate. Ya fokus itu karena jerawat. Fokusnya ke situ. Kan semacam itu. Ya ini masalah fokus saja. Tapi bahwa itu kena betul-betul yang sensitif, berbahaya, mati tenang. Tapi sih orang efek tenang, orang ngerti belas. Orang
ngerti belas orang kena belas ya ora masalah. Tetapi kan itu berbahayanya itu begini loh. Sekarang itu seperti yaitu karena kayak kepercayaan dan agama dan itu alat bagi penguasa. Misalnya kowe di usaha ya inilah di usaha kowe ora patuh karo aku. Salah siji diincer di Covid kan. Pabriknya kan tutup sementara 2 minggu. Kan itu aja. Jadi sebenarnya data ini sekarang yang tidak berani dikeluarkan oleh pemerintah. Berapa jumlah kematian? Jumlah orang mati ning tahun 2019. Dan berapa jumlah orang mati di tahun 2020? Oke ndi? Oke tahun 2019 banget. Setelah ada Covid, jarang sekali orang meninggal. Kowe sing ning masjid desa kan ngerti. Tahun 2019 iki sampai dino Assalamualaikum. Iya enggak? Wonten berita lelayu. Menika sedo. Kan ngono. Setiap pagi setiap kan ngono. Bener ora? Tahun 2020 gak ada itu. Iya enggak? Tahun 2020 gak ada. Sing mau loro parah, orang kena di rumah sakit langsung bukan. Kowe di rumah sakit modar kowe kena Covid, langsung waras. Sing mau pecicilan pak motor saiki dadi ora ono pak motor. Saiki ketoke malah seminggu pisan. Lebih pada sehat. Yang tadinya itu virus disebarkan mungkin untuk depopulasi, malah wong padha bertahan kabeh, modiar orangnya. Namun ya wis orang ngerti loh. Harusnya itu tuh bunuh orang tapi malah siapa. Sekarang ini gini saja deh. Tahun 2019 berapa kali kau pilek? Ya. Tahun 2020 kau pilek sudah waspada itu. Iya enggak? Was. Selama tahun 2020 belas orang pilek aku. Iya ora? Ora ono wong pilek tok ora ono kok. Kita semuanya sehat segar juga. Iya ora? Iya. Apa? Jadi virus ini tuh membuat kita semuanya lebih sehat. Secara umum loh. Loh kecuali sih memang orang tahan virus sejenis alergi gitulah mungkin ya. Terus bejo-bejan. Mau gimana lagi? Nyatane ngono loh. Jadi selama tahun 2020 kapan kita kowe? Enggak tahu. Enggak sesering tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Menang-menang meriah. Yang aku dengar selama tahun 2020 sing meriah kuwi minggu landok kok. Iya enggak? Minggu landok sing meriah. Kita semuanya sudah waspada. Ono wong meriah. Terus karo topan gitu. Karo topan. Liyane ora. Tapi tahun 2019 kenapa ini? Ini pilek, mas, kabeh molor. Setelah ada ini tidak ada. Sehat semua. Kan ngono toh. Nah, itu jadi ya wis wong iki bukan begini loh. Saya ngomong begini. Bagaimana sih? Kenapa kalau saya di tempat umum saya pakai masker, saya mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Saya seorang dokter gitu ya. Kenapa begitu? Saya orang yang percaya pada virus ini, virus ini nyata adanya. Tapi virus ini tidak berbahaya bagi saya. Wong aku wis penyintas kan gitu ya. Tetapi kenapa saya tetap pakai masker? Karena buat apa? Buat menghormati pemerintah. Menghormati penguasa itu adalah tuntunan keimanan kita.
ngono wae. Kan ngono to. Wis ngormati wae. Apa iya terus ngono. Satu itu, yang kedua ya kadang-kadang untuk menutupi kalau pas lagi nggak bawa permen, kan ngono wae sih. Pas lagi orang permen terus dan padahal nggak mau masker, ngomongan, padahal ya aku khawatir bau gitu ya. Ya wis menghormati saja ya. Jadi kalian ya hormati saja. Nah, seorang mau pemerintah ya bebas-bebas wae. Di mana sih orang yang ini lah, si mematuhi protokol-protokol kayak gini? Kenapa kita tidak mematuhi protokol kesehatan itu? Di mana-mana tuh nggak ada yang patuh protokol kesehatan. Ini. Ya itu basa-basi di media toh. Engko koyo ngene kae penyiar TV kan nyopot ke risik ke salah dia. Padahal yo ora nganggo. Kuwi kabeh terkondisi pada basa-basi. Semuanya basa-basi. Kan yang nggak ada ya sungguh. Kita ngomong sebenar-benarnya kan begitu. Nah, apa yo? Ya itu semuanya basa-basi. Ya dokter dewe ya tapi nek sing nantang-nantang ya diracun, si mati juga. Jadi kita tuh ya sini aja, slow saja bisa. Ya kalau pemerintah ngomong gini-gini ya sepatu, bener salah ya, sejauh kita nggak merugi amat gitu ya. Mau zamannya zaman penindasan gini. Mau pemerintah dhewe yo ketindas itu loh. Kita mau ngelawan kan ini delengke, ngelawan elit, ngelawan penguasa lokal itu ora masalah, tapi nek ngelawan perkara pandemi iki yo dindai tenang. Jadi kita ya kalangan dokter ya sama-sama. Yo ono dokter sing percaya kabeh kata-kata WHO. Kalau saya sih ngomong, kenapa ada pandemi ini? Kenapa pandemi ini terjadi? Yo karena WHO tidak bisa bekerja. Ya karena dokter-dokter ilmunya terbatas. Nah, dokter itu orang ngerti. Awal-awal pandemi ini kan dokter-dokter nggak tahu juga obatnya apa. Sampai dengan vaksin ini tadi yang ditanyakan dia. Benarkah ini efektif? Sampai berapa lama? Urung ngerti. Sing penting apa? Sing penting tuku, ikhtiar. Sing penting tuku dan jogo. Ora kena tuku. Oh iki so diikhtiari nganggo jamu. Ora kena. Kuwi mesti salah. Kenapa? Karena orang tuku menjogo. Karena kita tidak berdaulat di bangsa. Akhir-akhir. Ini bawa tokan apa teman aku? Ini jika lagi ya dok, jika pemerintah itu benar-benar menetapkan larangan mudik, terus bagaimana sih pemerintah itu mengontrol pemudik yang nekat pulang ke kampungnya? Apa kalau misalkan di setiap kendaraan itu dipasangi GPS atau misalkan dari gerbang-gerbang tol itu ditutup, itu kayaknya tidak mungkin. Dan mungkin juga salah satu pemasukan dana negara itu mungkin dari tol juga mungkin. Kalau itu saya kurang tahu juga dok. Nah terus itu kan juga dilarangnya mudik itu kan saya pernah dengar itu dari berita itu TNI, Polri, masyarakat semualah itu apa berlaku juga untuk pemerintahan yang membuat peraturan itu dong. Sedangkan notabene pemerintah itu kan dari orang-orang yang dari kota-kota tertentu juga. Ya itu yang tadi. Pertama yang bisa dilarang pemerintah itu yang dalam koordinasi pemerintah. Kendaraan pemerintah, wong pemerintah. Kowe nek balik cat kowe. Karena apa? Misalnya TNI, Polri. Komandannya ngomong, yang pulang saya share. Nek tentara atau polisi kan gitu, tidak langsung pecat, di share atau diturunkan pangkatnya. Patuh mereka. Tapi nek kaya aku arep bali, kowe tak pecat lho, mau. Pecat sopo? Kan biar dipecat tuh. Sopo sih masalahnya itu. Jadi pemerintah hanya bisa mengatur aparatnya dan perangkat-perangkat yang dia miliki. Nah, aku khawatirnya tadi, khawatirnya cuma tadi.
benar ini pemerintah itu bisa nyetop tapi tidak di jalan tol. Orang oleh nyetop di jalan tol. Si dicetop ke jalan umum. Dan lebih tol kabeh. Supaya dana tol itu Dana tol masuk banyak. Sing iso dicegat kan mosok polisi nyegat di jalan tol. Oh sing duwe jalan tol marah-marah kan gitu ya. Tapi kalau nyegat di jalan umum kan itu kewenangan polisi gitu ya. Nah, jadi nyegat di jalan umum, si jalan umum dicegat di kabeh berbeda jalan tol kabeh. Paling kalau main lah. Berarti itu kan lebih menindas lagi masyarakat yang kurang itu atau yang nggak bisa masuk ya, tol. Yang nggak bisa masuk tol, yang nggak bisa masuk ya bisa pakai mobil harusnya bisa punya duit tol. Iya, Harusnya. harusnya. Yang pakai sepeda motor mah bisa lewat jalan-jalan tikus lah, nggak masalah. Yang susah adalah tidak jauh, yang nggak punya motor, ya toh, Iya. atau punya motor tetapi dia di Jakarta pulangnya ke Banyuwangi, Nah, kan gitu ya. Dia di Jakarta pulangnya ke Kalimantan, kapalnya nggak pemerintah kecuali dari renang, udah apa-apa silakan gitu ya. Tapi kapalnya nggak pemerintah bisa. Tapi kalau masih dalam satu pulau susah. Nah, dilarang, misalnya harus dicegat ini. Sekarang kita mau keluar dari Jogja ini mau dicegat di mana? Dicegat. Mau kemana Bu? Kendaraan platnya G. Saya cuma mau ke Muntilan, mau beli tape di sana. Ora oleh. Ya kan ono. Dari Jogja memang bawa barang-barang. Apa selalu harus bawa barang-barang? Dia tetap mulai. Misalnya gitu. Mau kemana? Saya disuruh beli tape di Muntilan. Ayo, bablas. Bahasan bablas, WA polisi nih. Sorry Pak, bohong. Ada apa? Ayo toh. Ora iso kalau dalam satu pulau ora iso. Sak pinter-pintere polisi gitu ya. Polisi terus misalnya dishub nyegat. Ya kecuali yang itu truk terus ada orangnya gitu. Kalau kendaraan pribadi mah banyak alasan. Dan pemerintah tidak mungkin menolak apa yang disebut dengan uang. Iya, uang tol. Dan ini yang aku takutkan. Pemerintah mengeluarkan peraturan begitu yang melaksanakan di dalan ki sapa? Menungso kan? Bukan mobilnya mogok sendiri gitu kan bukan. Kecuali mobilnya semuanya sudah listrik. Mobil semuanya dalam kendali pemerintah seperti HP. Kita boleh beli HP-nya, kita boleh beli pulsanya, tetapi pemerintah ngomong situs XXX nggak boleh lewat. Nggak jalan di HP kita, kan gitu ya? Atau pemerintah memutuskan hari ini semua penyedia internet stop. Terus kita dua HP tok, tapi reso jalan. Lah tapi nek mobile sing kuncine sing nyekel awake dhewe, bensinnya tuku dhewe, nyelah dhewe, beli mobil sendiri. Kecuali mobil pemerintah nggak bisa. Jadi kalau menurut saya sih benar aparat pemerintah hanya melarang aparatnya saja. Ya yang PNS, ya yang TNI, Polri bisa mereka kendalikan. Bapak Agus. Yang penting masyarakatnya bebas. Yang penting masyarakatnya bebas. Nah itu masalah. Jadi memang tidak bisa pada aparatnya loh ya. Tapi selama swasta sih bebas kita, nggak ada masalah. Itu. Jadi susah menurut saya. Dampak-dampaknya menurut saya di situ cuma ngomong aja, nggak ada dampak. Terserah pemerintah mau tentang COVID ini, pemerintah terserah mau bikin peraturan apa gitu, terserah saja itu. Yang dia bisa atur adalah sekolah ya sekolah negeri. Sekolah yang tidak negeri ya tetap masuk tapi harus ngomong-ngomong ngono wae wis. Ora usah diumumke bahwa sekolahnya mlebu. Pondok pesantren mana ada pondok pesantren libur. Uyuk-uyukan ning jero ono sing nganggo masker ora ono, pemerintah larang ora wani.
Itu virusnya sudah didoain Al-Fatihah mubar dewe. Jangan ngono sarep apa. Ngaji dulu. Oh, ini menurut aku kan ya, tapi kan gak boleh ngomong ini udah gelang ngono kan ya saru, meski ngono. Tapi ya ora oleh ngomong ngono lah. Meski bener ngono. Nah, hal semacam ini ya, jadi nggak akan berdampak apa-apa. Yes, mau dilarang mau enggak, yang penting awakmu wis belajar yang baik, bekerja keras yang baik, sinau, sing apik iki baik. Sing penting itu apakah itu isu yang menarik pada saat ini untuk banyak orang, larangan mudik itu? Khususnya Apalagi untuk kayak kita para perantau Gitu ya. lebih itu kan pro banget. Pro pada perantau. pada pembatasan. Pembahasan. Oh, pembahasan. Iya. Iya ya wis rasa dirungokke nek menurut aku wis. Sekarang nanti pas mau lebaran dihadapi aja pas mau lebaran. Dipikir pas mau lebaran aja. Pas mau pulang baru dipikir, jangan dipikir sekarang gitu. Aturannya gini-gini kok. Bos, sesuk iso berubah meneh. Tergantung permintaan Pak. Jadi jangan terlalu berpikir jauh tentang yang fix ngomong mudik dilarang itu kan menteri kan? Iya. Wah, ini menteri. Semua yang berubah, harus berubah. Tapi kan ini hanya sekedar tadi catatan. Ini sekedar hanya untuk laporan kepada Pak Bos. Nanti ada ditindak, tapi ya milih-milih. Si ditindak paling si dicegat, misalnya di mana gitu, dicegat, terus disiarkan ke TV, ke misalnya ke televisi, internet, ya paling gitu so. Sebagai laporan karena Pak Bos, sudah loh Pak, itu sudah saya tak tindak. Tapi ya sopo petugasnya di bagian Bali. Buat formalitas aja. Nah ya sekarang petugasnya sopo sih, kecuali misalnya sopo Purwokerto kerja di Purwokerto ngapain mudik kan gitu. Sopo Purwokerto ya. Sejauh masih satu pulau itu nggak efektif. Wong Bali, kecuali yang wong Bali, maksudnya Bali mudik ning Bali itu mana iso. Ya maksudnya angel dicegah. Kalau dalam satu pulau saya kira salah. Apalagi dalannya kayak banget ngono lho. Apa kene tekan Magelang dalane ning siji. Oh kabeh amat ta. Lewat. Kuwi ning ndi? Bisa dicegati Prambanan ngono. Kuwi ning ndi? Wis saya mau nyate di Klaten ta apa iki? Kan ora masalah kok. Tekan ning Klaten, bablas meneh arep ning Boyolali ditekoki dari mana? Dari Klaten tadi. Mau kemana? Mau ke Boyolali. Mau apa? Mau beli susu. Ya kan? Tekan Boyolali bablas meneh. Rampung. Menurut saya itu hanya sekedar peraturan, tetapi secara teknis sangat sulit. Sangat sulit. Terus kenyataannya kemarin saja. Bahkan ketika saya sendiri presidennya susah. Raisa aku nanti bayangkan caranya begini. Kecuali aparat modal, bisa dilawan tenan nanti. Dilawan karena apa? Wong sing pengen tilik kuburan itu bahaya gitu. Silaturahmi. Iya, dan itu memang lebih berbahaya. Artinya sudah pernah ada sejarahnya. Bahkan Belanda pun tidak berani bakar makam. Yang aparat di DKI yang makamnya yang di mana itu Mbah Tanjung Priuk, Mbah Priuk. Itu perlawanannya sampai Satpol PP-nya mati berapa? Dibantai. Enggak cok. Itu nggak tahu kenapa kita demikian ini. Yes, tapi itu mengandung banyak kenangan. Makam itu kan kita mengenang dengan orang yang pernah punya simbah yang sudah situ. Punya enggak? Lu punya? Punya kenangan dengan Mbah. Kalau mana motor di kenangan. Yang baru kelihatan itu mau sebenarnya kelihatan ini. Mor, aku takut apa Mor? Ini mungkin kayak cerita sedikit sih dok. Iya. Cerita ya sedikit terbanyak juga.
tahun 2020 pas saya mudik. Itu juga kan sebenarnya dilarang. Tapi kan ya tetap terapes lah ya. Pemudik yang nekat. Pemudik yang nekat benar. Soalnya kan nggak biasa nggak mudik kalau lebaran. Nah, tahun 2020 itu kan saya mudik naik bis. Kemudian ada cegatan di tengah-tengah jalan. Itu apakah juga sama kayak salam tempel begitu dong? Soalnya waktu itu saya pulang sekitar jam malam itu ada beberapa orang lah di dalam bis itu, dan pas dicegat itu dari supirnya juga menyampaikan kalau saya ini dari Purworejo ke Jogja. Maksudnya dari Jogja ke Purworejo, sedangkan tujuannya kan sebenarnya dari Jogja ke Purwokerto. Tapi dari tim yang menyegatnya itu, monggo silahkan, itu apakah kayak mungkin kerjasama atau salam tempel atau apa itu, makanya kok banyak juga yang mobil-mobil entah itu travel atau bis atau kendaraan umum apapun itu bisa lewat nyelonong aja. Yang penting udah dicegat, kayak petugasnya itu tahu, arep mudik. Oke, ya itu yang saya khawatirkan. Satu ya, yang saya khawatirkan itu kan ya bolak-balik meneh ki ya hubungannya karo duit. Bolak-balik ini hubungannya karo duit. Jadi mungkin apakah pemerintah ini sedang ngasih THR mungkin bagi para petugas gitu ya. Wah iki zaman koyo ngene aku ora iso ngei THR, tak kei peraturan koyo ngene wae lah. Dilarang mudik kan ngono. Iki sarana, kanggo sarana tadi petugas-petugas cari THR di jalan. Jadi kayak ini kok yang ngono wae. Bisa jadi nyatanya ngono toh. Ya ini orang awakmu melihat dengan mata kepalamu sendiri kan. Iya, saya mengalami sendiri. Ya ya gitu. Ya nggak banyak, tetapi kali sekian kan gitu. Jadi sing dicegat jalan umum, tapi tetap bisa lolos. Nek ono salam tempel. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, dicegat jalan umum, ben ora kena salam tempel lewat tol. Bayar duitnya mlebu pemerintah. Kan ngono to. Sing lewat jalan umum ayo kuwi THR-an. Oke. Apakah pemerintah ini berpikir tentang hal itu? Kemungkinan dampak-dampak itu. Ataukah memang sengaja untuk itu? Ya orang ngerti. Ya tekok pemerintah kan itu. Saya juga bertanya kepada pemerintah. Dampak koyo ngono ki ngerti orang pemerintah. Nanti kalau yang mau begitu saya pecat. Situ mau mecat saya, besok saya tidak milih sampean. Kan ngono to, wis ora sampean tak pilih. Kan begitu. Jadi peraturan dilarang mudik ini tadi menurut saya ya, kalau kita simpulkan, ada yang pertanyaannya lagi? Enggak. Ini soalnya yang saya simpulkan. Positifnya tadi memang mencegah bagi yang patuh, mencegah kerumunan, mencegah transmitted antar virus dari tempat lain kota masuk kepada zona-zona yang tadinya memang tidak banyak ada virusnya. Itu fungsi utamanya itu. Yang kedua, kita sudah ada vaksinasi tadi. Dan vaksinasi ini kan baru 10 juta, meskipun belum merata. Tapi yang penting kita sudah beli.
tetapi maksud utamanya untuk mencegah penyebaran human to human transmitted ini tadi. Tujuannya hanya satu itu. Tapi dampaknya yang perlu diantisipasi adalah tadi pelaksanaan di lapangan yang melibatkan seluruh orang. Ingat ya, kecuali yang tidak lebaran itu cuma 20%. Yang tidak lebaran cuma 20%. Itu pun katut kok. Sing yang non muslim kan sekitar 20%. Tetapi pun katut. Artinya kalau adikku dewi misalnya yang Katolik gitu ya kadang mudik juga. Nggak ada urusan orang ini, bukan tradisi mudik ini kan bukan tradisinya Islam. Bukan tradisinya Islam, tetapi ini tradisi Nusantara. Ning ngene ajaran Islam sendiri ra ono. Kudu mudik, kudu ini ra ono. Salim-saliman nek lebaran iki ora ono. Tuntunan syariat iki ning poso, salat Idul Fitri. Kalau kemudian saya bilang lebaran karo Bali, enggak ya, lebaran kowe tetap nyambut gawe. Coba tunjuknya hadisnya, nek kowe lebaran ki kudu libur nyambut gawe. Nek ono hadisnya ini no libur, ora ono. Wong itu tradisi Nusantara ditetapkan kita sendiri. Nah itu melibatkan secara keseluruhan, maka ini potensial sekali menimbulkan ketidakpercayaan sipil terhadap pemerintah. Artinya wong kabeh ngerti bahwa pemerintah itu bohong-bohong. Nah, begini. Ketika pemerintah serius betul melarang mudik, ini juga terjadi. Kalau yang pertama tadi ketidakpercayaan publik, yang kalau betul-betul secara keras melarang betul, bisa terjadi pembangkangan sipil. Nah, itu dari kalangan masyarakatnya. Nek gawe aturan secara, nek gawe aturan iki basa-basi, itu publik kemudian tidak percaya apapun aturan nanti yang dikeluarkan pemerintah. Itu benar. Tapi nek benar-benar diterapke, bisa terjadi pembangkangan sipil, dilawan tenang. Itu di kalangan rakyatnya. Di kalangan pelaksananya, ini tadi kita saja dalam diskusi kita aja yang bukan orang-orang ahli, curiganya teman dengan mata penuh sorot curiga gitu, ya kan menurut bahwa ini satu iki kok diarahke ben lewat tol kabeh, itu kan kecurigaan. Kan gitu ya. Yang kedua, kita menjual fakta di lapangan bahwa yang lewat jalan biasa asal ada salam tempel lewat jalan. Kan aku pernah dicegat di Purwokerto ya. Sama siapa? Bisa toh yang ditanya-tanya itu sama Mia paling. Yang ada ini itu loh. Jangan Purwokerto ya dekat-dekat lebaran. Tapi ya 14-12 ya kira-kira itu sih. Nah, menurut